Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Kayaknya kurang semangat Kurang nih Bang. semangat nih Bang. Kayaknya kita harus nanya apa kabar adik-adik nih Bang. Iya. Coba ya kita tanya Bang ya. Bang. 1, 2, 3. Apa kabar adik-adik? Nah gitu udah semangat ya Bang ya. Kalau udah semangat berarti udah siap memuji nama Tuhan nih Bang. Nah sebelum mau memuji nama Tuhan, kita apa yang harus persiapkan nih Bang? Buat Kita adik-adik harus di rumah? siapin Alkitab dan persembahannya dengan baik Bang. Nah, kemudian Dan hati yang siap untuk memuji nama Oke. Tuhan Bang. setelah itu kita mau sebelum mendengarkan Fotum dan Titah, Kita mau angkat pujian nih Bang. Nah pujiannya lagi lagunya apa Bang? Tuhan Kau Gembala Kami. Oke. Ayo Kania. Tuhan Kau Gembala Kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Nah, kita ulang dari awal sambil kita bangkit berdiri. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Selamat pagi anak-anak. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu marilah kita sejenak berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk memohon kehadiran Roh Kudus. Kita berdoa. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ucapkanlah kembali doa ini. Ya Allah Bapa di sorga, sinarilah hati kami dengan terang-Mu, supaya kami layak menerima kehidupan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat ke-9 dan maksudnya. Hukum Taurat ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ucapkanlah kembali doa ini. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Nah, setelah ini kita mau ngapain nih Bang? Kita mau pengakuan dosa Bang. Kalau pas pengakuan dosa kita sebelumnya kita mau nyanyiin lagu apa nih Bang? Lagunya Met Met Awon. Oke deh. Ayo Kania. Met awon paias rohakon sasadaon Yesus dong aku tok. Semuanya kita ulang, kita bangkit berdiri. Met awon paias rohakon sasadaon Yesus dong aku tok. Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa-dosa kita. Ucapkanlah kembali doa ini, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Oke, habis ini kita mau mendengarkan epistel Bang. Sebelum kita mau masuk ke epistel, kita mau nyanyi lagu apa nih Bang? Judulnya Gembala yang Baik. Gembala yang baik. Oke deh. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Marilah kita bersama-sama membaca ayat bulanan untuk bulan ini, yaitu Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Nah, sebelum kita pengakuan iman rasuli, kita mau nyanyi lagu apa Bang? Kita mau nyanyi Tuhanlah Gembalaku Bang. Abang tahu nggak Bang Tuhanlah Gembalaku lagunya? Tahu Bang, itu yang saut-sautan kan Bang? Iya yang saut-sautan. Kayaknya adik-adik semua yang di rumah juga udah pada tahu deh Bang lagunya. Nah, kalau gitu kita nyanyi sambil bangkit berdiri Bang ya? Oke, kita sambil bangkit Biar lebih berdiri. semangat. Ya. Oke Kania, ayo. Tuhanlah gembalaku, saya mau mengikut Dia yang membimbingku selalu. Saya mau mengikut Dia selalu. Saya mau mengikut Dia selalu. Saya mau mengikut Dia. Tuhanlah gembalaku, saya mau mengikut Dia. Marilah kita mengaku iman percaya kita.
Ucapkanlah kembali pengakuan ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, selanjutnya kita mau ngapain, Bang? Mau persembahan, Bang. Persembahan, oke. Nah, kalau persembahan, Bang, harus ngapain sih, Bang? Uangnya harus bagaimana, Bang? Biar kasih ke Tuhan yang baik. Uangnya itu harus dilipat yang rapi, Nah. jangan dikucek-kucek, Bang. Oh, jangan dikucek-kucek ya, Bang ya. Nah, kalau udah dikasih persembahan, nanti persembahannya itu dikasih ke siapa, Bang? Dikasih ke orang tua, biar nanti orang tua yang akan kasih ke sintua sektornya masing-masing. Oke deh, Bang. Nah, setelah kita mau persembahan nih, Bang, kita mau nyanyi lagunya apa nih, Bang? Mau nyanyi lagu apa? Nyanyinya lagu Batak, Bang. Lagu Batak. Lagu apa tuh, Bang? Itu Holandak Danak. Wah, oke deh. Ayo kan ya. Holandak danak na met metau, alana boyau tu Jesus lau. Holani bana olo aki, pai masaha tu surgoi. O Tuhan Yesus jakonawon, tung somar gogoi dak danak mon. Di homoluku pake mai, tawa sangapon di goarmi. Kita ulang dari awal. Holandak danak na met metau, alai nai boyau tu Jesus lau. Holan ibana olo aki, pai masaha tu surgoi. O Tuhan Yesus jakonawon, tung somar gogoi dak danak mon. Di homoluku pake mai, tawa sangapon di goarmi. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, Bang, kita mau nyanyi lagu apa nih, Bang? Kusiapkan hatiku Tuhan. Berarti kalau kita nyanyikan kusiapkan hatiku Tuhan, berarti kita harus siap dong hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan, Bang. Kita nggak boleh main HP mendengarkan firman Tuhan. Kita harus disiplin ya, Bang ya. Nggak boleh main HP, nggak boleh iseng-iseng ya, Bang. Disiapkan, Kak. Apa, Bang? Dan jangan lupa Alkitabnya disiapkan. Disiapkan, oke deh, Bang. Oke, kita mau nyanyi lagu kusiapkan hatiku Tuhan ya, Bang? Ya. Ayo kan ya.
Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Ku sujud urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik sekalian. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya Amang minta kita semua membuka Alkitab kita dulu, yaitu kitab Injil Yohanes. Kitab Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat 18. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat 18. Baiklah adik-adik sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah untuk kita sekolah minggu hari ini. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mohon tuntunan dari Tuhan di dalam doa. Mari kita ambil sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, yang selalu melindungi kami anak-anak-Mu yang ada di dunia ini. Khususnya anak sekolah minggu, selalu Engkau jagai, Engkau berikan kesehatan. Ya Tuhan, saat ini kami sudah hadir di hadapan-Mu, mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus dengarkanlah doa kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat 18. Kita baca dengan responsoria. Kita baca berganti-gantian. Demikian isi firman Tuhan. Akulah gembala yang baik.
Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita membutuhkan penuntun. Kita sangat berharap ada satu kuasa, pemilik kuasa yang bisa melindungi kita, yang bisa menuntun kita. Di dalam kekuatannya, di dalam kekuasaannya, dia bisa menyertai, dia bisa menjauhkan dari kita segala bentuk mara bahaya. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha baik, yang maha kuasa, yang selalu bisa memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memiliki kuasa untuk menolong kita, menuntun kita dalam hidup ini. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Ketika kita sakit, Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang-orang yang datang kepadanya, yang memberikan hidupnya dituntun oleh Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus akan memberikan makanan kepada anak-anaknya yang butuh makanan. Dan dia pasti akan memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus kita akan selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup orang-orang yang datang kepadanya, yang mau dituntun oleh Tuhan Yesus. Untuk itu adik-adik sekolah minggu, marilah kita memberikan hidup kita dituntun oleh Tuhan. Jangan kita percaya kepada yang lain. Mari kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja. Kita menuruti perintahnya, kita mau dituntun lewat Taurat Tuhan, dan juga kita harus hidup sesuai dengan apa yang dimintakan Tuhan kepada kita. Kita harus mendengarkan suara Tuhan, kita harus menurutinya. Maka dengan demikian kita akan dijagai oleh Tuhan. Sama seperti apa yang Tuhan lakukan kepada orang banyak pada zaman dulu. Ketika dia lapar, Tuhan memberikan makan. Ketika dia sakit, Tuhan menyembuhkan dia. Demikian juga nanti Tuhan akan membawa mereka ke surga. Maka demikian juga Tuhan akan berikan, lakukan kepada kita. Kalau kita mau memberikan diri kita dituntun oleh Tuhan. Jika kita membuat Tuhan itu sebagai penjaga hidup kita, sebagai gembala kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua anak-anak kami. Tuhan yang sungguh baik, yang sayang kepada anak-anak, yang selalu menjagai anak-anaknya, khususnya anak-anak sekolah minggu. Kiranya kalian juga turut di dalamnya, menerima perlindungan, menerima berkat Tuhan.
Dan mari kita mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, supaya Tuhan nanti mau menuntun, memegang tangan kita, menjagai kita, supaya kita selalu bersuka cita menjalani hidup ini. Maka kalian nanti anak-anak kami setelah besar akan menjadi orang yang berhasil, akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan itu baik, mengarahkan hidup anak-anaknya ke arah yang lebih baik, yang penuh dengan keberuntungan. Serahkanlah hidupmu untuk dipimpin oleh Tuhan Yesus. Jangan pernah mau dipimpin oleh kuasa roh jahat. Jangan mau dipengaruhi oleh iblis. Karena iblis itu niatnya untuk merusak. Karena iblis itu niatnya untuk menghancurkan hidup kita. Untuk itu, tolak suara iblis. Jangan mau menuruti apa yang diinginkan, apa yang diperintahkan iblis kepada kita. Tetapi dengarkanlah Tuhan. Hiduplah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kalian, anak-anak sekolah minggu. Amin. Baik, anak sekolah minggu, kita sebentar lagi mau berdoa. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang penuh dengan kasih sayang, menyertai, melindungi kami dengan kuasa-Mu. Engkaulah Gembala, pemimpin hidup umat manusia yang mempunyai kuasa untuk memberikan yang terbaik. Inilah kami anak-anak-Mu, inilah kami domba-domba-Mu. Gembalakanlah kami. Jadikanlah anak-anak sekolah minggu ini menjadi bahagian dari domba-domba Tuhan. Kiranya Engkau menuntun hidup mereka, pribadi lepas pribadi, supaya anak-anak-Mu ini berlimpah dengan berkat, dan kelak setelah menjadi dewasa, mereka menjadi orang yang menerima berkat Tuhan, menjadi orang yang punya masa depan yang penuh dengan keberhasilan. Berkati Tuhan orang tua anak-anak sekolah minggu. Kiranya Engkau berikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga kekuatan untuk melakukan pekerjaannya, untuk mencari yang menjadi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kiranya Engkau limpahkan berkat atas orang tua mereka, supaya anak-anak-Mu sekolah minggu, kebutuhan hidupnya tercukupkan lewat berkat Tuhan di dalam kehidupan pekerjaan orang tuanya. Terima kasih Tuhan, berkati kami di dalam nama Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memperkenankan kami, anak-anak-Mu, menjadi warga kerajaan. Di sini kami memberikan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Ucapkanlah kembali doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke Bang Yan. Oke Bang, ibadah Ibadahnya kita udah udah selesai. kelar ya Bang ya. Nah, sebelumnya kita harus mengucapin terima kasih dulu nih Bang. Buat siapa aja Bang? Buat Amang Pendeta, Amang Terus, Situa Amang Sintua, dan Kania. Dan jangan lupa Bang, satu lagi Bang. Khusus kayaknya nih Bang. Khusus nih Bang. Buat siapa Bang? Buat abang-abang tim syuting. Tim syuting. Oke deh. Nah, kita ucapin buat Amang dulu ya Bang ya. Ya, bareng-bareng. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih Amang. Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Nah, untuk Kania Bang, kita ucapin juga ya Bang Kita ya. ucapin juga 1, sama-sama. 2, 3. Terima kasih Kania. Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Nah, yang terakhir tim syuting Bang. Kita ngomongnya jangan lupa videoin lagi Bang ya. Iya. Oke. Karena besok masih ada video lagi. Bang. Masih terus Bang. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih Abang. Tuhan Yesus memberkati. Besok videoin lagi ya. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa. Shalom adik-adik. Nah, kali ini Kakak Renta akan membawakan cerita. Nah, cerita kali ini adalah tentang gembala yang baik. Kali ini Kakak Renta nggak sendirian, tapi Kakak Renta akan ditemenin oleh satu adik sekolah minggu yang baru. Nah, adik-adik di rumah pasti belum tahu ya. Nanti kita akan kenalin adik sekolah minggu yang baru ini. Nah, namanya siapa ya kira-kira? Sebentar ya kakak panggilin. Oh, kaget Kakak Renta. Kamu bikin kaget aja. Nah, adik-adik, ini dia. Nama kamu siapa sih? Coba kenalin ke teman-teman di rumah. Nama aku Butet. Di pengungsian dong, apa muale Butet. Oh, namanya Butet. Nah, Butet. Nah, yang kali ini temenin Kak Renta adalah si Butet. Nah, Butet tahu nggak kali ini Kak Renta akan cerita tentang apa? Enggak kak. Nah, kali ini Kak Renta akan cerita tentang gembala yang baik. Nah, Butet tahu nggak gembala yang baik itu? Gembala.
Gembala itu apa sih, Butet? Nggak tahu, Kak. Masa nggak tahu? Gembala itu adalah gembala orang yang membawa kawanan domba-domba ke padang rumput supaya mereka di sana bisa makan dan minum sampai kenyang. Nah, Butet mau dengar cerita selanjutnya nggak? Mau. Nah, sebelum Kakak Renta lanjutin ceritanya, kita berdoa dulu. Ya Butet ya. Iya, Kak. Jangan lupa nih Butet ikutin ya. Doa Kakak Renta juga adik-adik di rumah ikutin kakak berdoa. Oke, kita berdoa sambil bernyanyi ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih. Terima kasih. Hari ini Hari ini kami boleh aku boleh beribadah bersama lewat online. lewat online. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. sebentar lagi Sebentar lagi kami mau mendengar kami mau mendengar cerita firman Tuhan Tuhan dari dari kakak sekolah minggu. kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati ya, Tuhan Yesus berkati ya, supaya supaya kami menjadi kami menjadi anak yang taat anak yang taat kepada kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, orang tua, orang tua, guru, juga kakak sekolah minggu. kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, Butet, Iya, Kak. Butet masih mau dengerin lanjutan cerita kakak Renta nggak? Mau. Nah, pasti adik-adik di rumah juga nggak sabaran nih dengan cerita kakak Renta. Begini ceritanya, simak yang baik ya adik-adik, duduk yang rapi. Oke? Nah, begini ceritanya. Nah, kali ini kakak akan lanjutin ceritanya. Butet mau dengerin nggak ceritanya? Mau, Kak. Ya, pasti adik-adik di rumah juga nggak sabaran nih. Tapi sebelum kakak lanjutin, kakak mau kasih ayat hafalan loh Butet buat kelas sedang dan kelas besar. Ya, ayat hafalannya dari Yohanes 10 ayat 11. Butet tahu bunyinya? Enggak, Kak. Nah, ikutin kakak Renta ya. Iya, Kak. Oke, Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ih, Butet pinter loh. Yeay. Nah, adik-adik, sebelum kakak lanjutin ceritanya, ingat ya, ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 10 ayat 11 seperti yang tadi Kak Renta ucapin dan Butet ucapin ya. Jangan lupa nanti diapain nih? Diapain Butet? Nanti Videoin. Kirim kemana nih Butet? Kirim ke guru kelasnya masing-masing ya. Oh ya, kirim ini di nomor telepon di bawah ini ya. Kakak tunggu ya Butet ya. Iya, Kak. Nah, oke, kita dengerin ini ceritanya Butet. Iya, Kak. Yuk kita simak ceritanya. Pada suatu hari, di suatu desa, hiduplah seorang anak gembala yang baik hati. Dia bernama Ucok. Setiap pagi hari, Ucok selalu membawa kawanan dombanya ke padang rumput yang hijau. Di padang rumput yang hijau, domba-dombanya bisa makan sepuasnya. Rumput-rumput di sana hijau dan segar, dan domba-domba bisa minum di pinggiran aliran sungai yang jernih. Wah, domba-dombaku. Aku senang sekali kalian bisa memakan sepuasnya tiap hari di sini. Bagaimana kalian tidak gemuk-gemuk? Setiap hari kalian bisa makan enak di sini. Makan yang kenyang ya. Ucok sangat menyayangi domba-dombanya. Dia selalu memperhatikan domba-dombanya. Dia tidak akan membiarkan dombanya kelaparan dan kehausan. Aku sangat menyayangi kalian dan aku akan memberikan kalian yang terbaik. Dan aku tidak akan pernah meninggalkan kalian. Namun,
Ada seekor anak domba yang paling muda usianya dari domba-domba yang lain. Ia bernama Dombi. Mbe, membosankan sekali. Selalu saja setiap mau makan dan minum harus lewat jalur yang sama. Gembala itu pasti malas mencari tempat yang baru. Mbe. Lagi pula kami selalu dikekang dan diawasi, menjengkelkan sekali. Mbe. Kenapa aku harus menurutinya? Dia tidak pernah membiarkan kami bebas. Lebih baik aku lari saja cari tempat yang baru. Mbe. Setelah domba-dombanya puas makan dan minum, Ucok kembali membawa domba-dombanya pulang ke kandangnya. Di tengah perjalanan, Ucok tersadar kalau satu dombanya menghilang. Dia kaget dan panik sekali. Aduh, dombaku hilang satu. Aku harus mencarinya kemana ya? Dombi, kamu di mana? Setelah Ucok memasukkan domba-domba yang lain ke kandang, dia pun kembali ke padang rumput di mana domba-dombanya tadi makan. Dia mencari-cari dan terus mencari. Dombi, kamu di mana? Ucok terus mencari dan tidak berhenti mencari. Dombi, kamu di mana? Aku sudah mencari kamu kemana-mana. Bagaimana kamu bisa tersesat, Dombi? Tiba-tiba Ucok pun berpikir, Aduh, Dombi, kenapa kamu bisa hilang dari domba-domba yang lain? Jangan-jangan kamu tersesat di bukit sendiri. Atau jangan-jangan kamu diterkam serigala. Tidak. Pokoknya aku harus menemukan kamu, Dombi. Lalu Ucok pun terus mencari dombanya yang menghilang sampai dapat. Halo teman-teman, nama aku Ucok. Teman-teman, aku mau tanya nih, ada yang lihat domba aku nggak? Soalnya di kandangnya dia tidak ada. Aku sedih deh, aku udah cari di gunung, di bukit, bahkan ke tempat-tempat yang ada airnya pun aku tidak ketemu. Aku jadi sedih. Mbe, gembalaku kemana ya? Aku dari tadi bingung cari dia kemana. Mbe, gembalaku, kau di mana? Gembala kemana? Aku takut. Mana gembalaku? Hah? Dombi? Kamu dari mana aja? Maafkan aku tadi baru aku kabur-kaburan. Aku tadi cari kamu ke gunung, ke bukit, ke tempat biasa kamu main. Maafkan aku Gembala, aku tidak nurut sama kamu, maafkan. Kamu jangan nakal lagi ya. Iya Gembala, aku sayang sama kamu Dombi. Iya Gembalaku juga. Sama halnya dengan Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, siapa yang tahu Tuhan Yesus itu siapa sih? Ya, Yesus adalah gembala yang baik, dan kita adalah domba-dombanya. Tuhan Yesus selalu membimbing, menjaga, dan menyertai setiap langkah kita. Kalau kita tersesat, Tuhan Yesus pasti mencari kita. Kalau kita suka marah-marah, berbohong, suka bertengkar, itu namanya kita tersesat. Kita harus mencari Tuhan, dan Tuhan Yesus pasti mencari kita. Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Artinya Tuhan Yesus mengenal hati kita. Kalau kita senang, dapat hadiah dari mama papa, naik kelas dan dapat ranking, Tuhan Yesus tahu. Kalau kita sedih, Tuhan Yesus juga tahu. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Kita sedih sekali, tidak bisa bertemu teman-teman di sekolah maupun di sekolah minggu. Kita sama-sama berdoa ya adik-adik, semoga pandemi ini segera berlalu. Kita minta pertolongan dan perlindungan Tuhan Yesus. Dengan berdoa, kita bisa dekat dengan Tuhan. Ingat ya adik-adik, apapun masalah kita harus mengandalkan Tuhan Yesus.
Tadi sudah lihat kan gembala yang baik itu seperti apa? Sudah, Pak. Ya, gembala yang baik itu pasti mengenal domba-dombanya. Ya, sama seperti Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu adalah gembala kita. Gembala yang baik itu Tuhan Yesus dan kita adalah domba-dombanya. Nah, seperti domba yang tadi itu tersesat. Nah, kalau kita tersesat, coba contohnya, kalau Butet nih suka marah-marah. Butet suka marah-marah? Enggak? Wih. Hebat banget, Butet gak pernah marah ya? Iya. Serius? Terus Butet pernah melanggar aturan gak di rumah? Pernah. Oh, pernah. Terus pernah ngambil barang temennya nggak? Enggak, Kak. Nggak boleh ya. Nah, yang tersesat adalah anak-anak yang tidak mau dengar nasihat orang tua, suka marah-marah, suka musuh-musuhan tuh ya Butet ya. Kita tidak boleh musuh-musuhan. Nah, Tuhan Yesus tidak suka. Nah, kalau seperti itu namanya anak yang tersesat, seperti domba tadi tersesat. Nah, kalau kita tersesat seperti itu, Tuhan Yesus cepat-cepat mencari kita. Ya Butet ya. Nah, Tuhan Yesus akan cepat-cepat mencari kita supaya kita tidak tersesat. Tuhan Yesus akan menggendong kita, merangkul kita seperti domba tadi, ya. Nah, kita tidak boleh menjadi anak yang tersesat tadi, ya. Kita nggak boleh marah-marah. Oke? Oke, Kak. Oke. Sekian cerita Kakak Renta dan si Butet. Nah, nanti kapan-kapan kita akan ada cerita selanjutnya ya Butet ya. Iya, Kak. Ya, Butet akan nemenin kakak juga kakak sekolah minggu yang lain ya Butet ya. Pasti. Ya. Oke, jangan lupa ya tugasnya menghafal ayat firman Tuhan tadi. Diambil dari mana? Butet? Yohanes 10 ayat 11. Kakak tunggu ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Nah, untuk adik-adik kelas batita dan kelas kecil, tugas kalian adalah mewarnai gambar ini. Diwarnain yang rapi ya. Kalau sudah selesai, jangan lupa difoto bersama gambar dan dikirim ke nomor kakak abang guru sekolah minggu. Selamat mengerjakan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.